Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen pembimbing Dr. Hendy Koswara, SIP, MSOC, SC, selaku pembimbing pertama, Ibu Anissa Aulia Putri, SAP, MAP, selaku dosen pembimbing kedua. Saya Nafisa Putri dengan NIM 2210843002 akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Efektivitas Pelayanan Siskamling pada Perekaman KTPL oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Agam. Bab 1 Latar Belakang. Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang penting karena berkaitan dengan pemenuhan hak dasar masyarakat sebagai warga negara. Salah satu pelayanan utama dalam administrasi kependudukan adalah perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang wajib dimiliki oleh penduduk yang telah berusia 17 tahun ke atas. KTPL berfungsi sebagai identitas resmi yang digunakan dalam berbagai keperluan administrasi pemerintah dan pelayanan publik lainnya. Berdasarkan data jumlah penduduk Sumatera Barat tahun 2023, Kabupaten Agam salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk yang sifat relatif besar, yaitu sebanyak 551.893 jiwa. Besar jumlah penduduk tersebut tentu berimplikasi pada tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan, termasuk pelayanan perekaman dan kepemilikan KTPL. Di Kabupaten Agam masih ada masyarakat khususnya penduduk usia wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai kendala seperti keterbatasan waktu, jarak tempuh ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang jauh, serta aktivitas masyarakat yang tidak dapat ditinggalkan pada hari kerja. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap pelayanan perekaman KTP belum sepenuhnya merata. Akibat tidak melakukan perekaman KTP dapat menimbulkan berbagai dampak, baik bagi masyarakat maupun pemerintah daerah, seperti terhambatnya akses masyarakat terhadap pelayanan publik, serta tidak optimalnya data kependudukan, dan juga dalam waktu 5 tahun setelah berusia 17 tahun, yaitu saat mencapai usia 22 tahun, seseorang belum melakukan membuat KTP, maka nomor induk kependudukan yang bersangkutan akan dinonaktifkan sementara oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri dan diaktifkan kembali setelah melakukan perekaman KTP. Menyadari kondisi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pelaksanaan layan perekaman KTPL keliling melalui inovasi Siskamling. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah perekaman KTP dan meningkatkan pelayanan ke masyarakat dengan mendatangi masyarakat secara langsung ke negeri, kecamatan, lokasi tertentu sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepemilikan KTP serta pemerataan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Agam. Fenomena empiris dan fenomena teoritis. Berdasarkan data kepemilikan KTP pada tahun 2021 sampai tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa tingkat kepemilikan mengalami peningkatan secara konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2021, persentase kepemilikan KTP tercatat sebesar 94,51%, kemudian meningkat menjadi 94,65%. Pada tahun 2002 peningkatan tersebut berlanjut pada tahun 2023 dengan persentase kepemilikan KTP sebesar 95,7% dan mencapai angka tertinggi pada tahun 2025 yaitu sebesar 98,9%. Meskipun dalam peningkatan jumlah kepemilikan KTP mengalami peningkatan tapi belum memenuhi target sehingga perlu dilihat pelaksanaan Siskamling. Selanjutnya, pengawasan terhadap pelaksanaan Siskamling belum dilakukan secara khusus sehingga pelaksanaan program Siskamling tidak sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Selanjutnya, dalam pelaksanaan di lapangan program terkendala terkait anggaran. Masih ada masyarakat khususnya penduduk usia wajib yang belum melakukan perekaman KTP. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, peneliti memaparkan maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana efektivitas layanan Siskamling pada perekaman KTP di Kabupaten Agam. Tujuannya
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana efektivitas layanan Siskamling pada perekaman KTP di Kabupaten Agam. Manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam mengembangkan ilmu administrasi publik, khususnya dalam melihat kinerja dari layanan dalam hal ini melihat efektivitas suatu layanan. Manfaat praktis. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan layanan perekaman KTP, memberikan masukan bagi perbaikan kebijakan pelayanan administrasi kependudukan, serta meningkatkan kemudahan akses masyarakat terhadap layanan KTP. Selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka. Studi penelitian yang relevan. Yang pertama, peneliti efektivitas pembuatan KTP elektronik melalui program pelayanan keliling di Kabupaten Manajane, Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya, penelitian dari Siti Zubaidah dengan judul Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Keliling Perekaman KTP di Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin. Selanjutnya, penelitian dari Habibul Fijar Diantara dan Ahmad Fitra Yuza dengan judul Inovasi Layanan Perizinan Keliling Online Cepat untuk Semua di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Kampar. Selanjutnya, penelitian Susan Anissa dan Meirenawati dengan judul Analisis Kualitas Pelayanan Pembayaran Pajak dengan Sarana Bermotor melalui layanan Samsat Keliling. Studi kasus pada kantor bersama Samsat Pemekasan. Teori penelitian. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas Campbell, JP Morena. Teori ini mengukur efektivitas program secara menyeluruh, mulai dari ketercapaian tujuan, perencanaan, ketepatan sasaran sesuai pelaksana, sehingga pengawasan dan dampaknya bagi masyarakat, sehingga sangat sesuai dengan menilai sejauh mana program Siskamling benar-benar efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Agam. Selanjutnya, skema pemikiran. Diawali dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan. Selanjutnya, Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Gerakan Satu Perangkat Daerah dan Dua Inovasi. Selanjutnya, layanan inovasi perekaman KTP keliling yang disingkat dengan Skamling keliling sehingga oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Agam. Selanjutnya, tujuan inovasi layanan perekaman KTP keliling oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Agam untuk mengetahui efektivitas layanan Siskamling dengan menggunakan teori efektivitas menurut Campbell. Yang pertama, keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, pencapaian tujuan yang menyeluruh. Selanjutnya, definisi operasional dengan variabel keberhasilan program dengan indikator tujuan program dan perencanaan program. Yang kedua, keberhasilan sasaran dengan indikator ketepatan sasaran dan standar operasional prosedur. Yang ketiga, kepuasan terhadap program dengan indikator dampak program. Yang keempat, kesesuaian input dan output dengan indikator pelaksanaan program dan evaluasi program. Yang kelima, pencapaian tujuan yang menyeluruh dengan indikator pengawasan. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam metode penelitiannya. Difokuskan untuk melakukan analisis dan deskripsi komprehensif terhadap efektivitas pelayanan Skamling pada perekaman KTPL oleh Dukcapil di Kabupaten Agam. Teknik pengumpulan data, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik pemilihan informan pada penelitian ini, penelitian menggunakan teknik purpose sampling untuk memilih informan, yaitu pemilihan informan yang memenuhi karakteristik, ciri, kriteria, dan sifat tertentu. Selanjutnya, peranan peneliti. Peneliti menjadi kunci utama atau instrumen peneliti yang memiliki peran penting mulai dari menentukan arah penelitian, menyeleksi narasumber, mengoleksi informasi, memeriksa keabsahan data, melakukan analisis, menginterpretasikan temuan, dan membuat kesimpulan hasil penelitian. Selanjutnya, deskripsi lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Agam yang merupakan instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah Kabupaten Agam yang meliputi penerbitan dokumen seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, serta dokumen kependudukan lainnya. Selanjutnya, temuan dan hasil analisis data. Pertama, keberhasilan program Skamling telah efektif mencapai tujuannya. Hal ini dilihat dari meningkatnya persentase kepemilikan KTP dari 94,51% pada tahun 2021 menjadi 98,9% pada tahun 2005, serta keberhasilan program menjangkau warga di nagari-nagari terpencil. Selanjutnya, keberhasilan sasaran. Pada variabel sasaran, program ini sudah efektif sekitar 7% warga yang dilayani sesuai dengan kelompok sasaran utama. Selanjutnya, kepuasan terhadap program Skamdim perekaman KTP di Kabupaten Agam telah melaksanakan dampak yang nyata dan terukur berbagai level, mulai dari peningkatan cakupan kepemilikan KTP, peningkatan kualitas berbasis data kependudukan, hingga terbukanya akses masyarakat dan hak-hak administrasi lainnya. Selanjutnya, kesesuaian input dan output. Pada variabel input dan output, pelaksanaan program belum berjalan optimal. Masih terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran, jumlah personil, perangkat yang sudah menua, serta sarana dan prasarana di berbagai nagari yang belum memadai. Selanjutnya, pencapaian tujuan yang menyeluruh. Pada variabel pencapaian tujuan yang menyeluruh, indikator pengawasan menunjukkan bahwa Skamling belum diawasi secara khusus. Selanjutnya, kesimpulan dapat disimpulkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan Skamling secara umum sudah berjalan efektif dalam mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan cakupan kepemilikan KTP dan menjangkau masyarakat di wilayah terpencil. Hal ini terlihat dari peningkatan persentase kependudukan KTP dari tahun 2021 hingga 2025. Saran bagi Dukcapil perlu menambahkan frekuensi kunjungan Skamling ke negara terpencil minimal 2 kali setahun dengan dukungan anggaran personel dan yang memadai, memperbarui peralatan perekaman seperti pemindai sidik jari dan laptop agar proses perekaman tidak terganggu kerusakan alat, membuat mekanisme evaluasi pengawasan khusus Skamling agar kendala lapangan lebih cepat diketahui diperbaiki, meningkatkan koordinasi dengan Ditjen Dukcapil pusat terkait dengan software dan keterlambatan distribusi belangko KTPL. Itulah hasil presentasi saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.